Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, hadirat, para pemirsa MPD TV di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita insyaallah akan membaca bab yang baru dari kitab Al-Muhasabah karya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Itu bab yang diberi judul oleh penulis Kaifiyatul Muhasabati, yaitu kaifiyahnya, bagaimana caranya melakukan muhasabah itu seperti apa. Ada 3 poin yang akan beliau sampaikan di sini. Kita baca satu persatu. Yang pertama, asyiddatu fil muhasabati. Yang pertama, yang namanya muhasabah itu harus dilakukan secara syiddah, yaitu secara sungguh-sungguh. Ya, harus betul-betul secara sungguh-sungguh ditekankan. Kata penulis, la yablughu al-'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu. Tidaklah seorang hamba itu dia bisa mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa sampai dia menghisab dirinya sendiri, ya, memuhasabah dirinya sendiri. Asyaddu min muhasabati syariki asyahihi li syarikihi. Sampai dia memuhasabah dirinya sendiri melebihi muhasabahnya seorang partner bisnis yang kikir terhadap partner bisnisnya yang lain. Jadi ada 2 orang berbisnis, bekerja sama. Nah, yang salah satunya ini dia terkenal sebagai orang yang kikir. Maka orang yang kikir ini dia mesti sangat memperhatikan gerak-gerik partner bisnisnya ini. Ya, jangan sampai dia dirugikan. Betul-betul dihisab sama dia. Ya, diperhatikan dan dihitung betul-betul. Nah, maka orang yang ingin mencapai derajat takwa, dia harus seperti ini terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap orang lain. Betul-betul dia ketat untuk dirinya sendiri. Dia hitung betul, dia perhatikan betul gerak-gerik dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, ya, perkataan tadi, penjelasan tadi bersumber dari perkataan Maimun bin Mihran. Kata Maimun, la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati ar-rajuli syarikihi. Seseorang itu dia tidak bisa mencapai derajat takwa sampai dia menghisab dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri lebih keras daripada perhitungannya seseorang terhadap kawan bisnisnya. Dia harus betul-betul perhitungan terhadap dirinya. Hatta yanzura min aina mat'amuhu. Sampai dia senantiasa memperhatikan dari mana dia mendapatkan makanannya. Dihitung betul. Maksudnya dihitung itu diperhatikan. Wa masyrabuhu, minumannya juga dia perhatikan. Wa maksabuhu, penghasilannya juga dia perhatikan. Dari mana saya mendapatkan itu semua? Apakah sudah dengan cara yang benar? Apakah dengan sudah cara yang halal? Wa qala aidan, dan juga Maimun bin Mihran juga pernah berkata, at-taqiyyu ashaddu muhasabatan li nafsihi min syariki asy-syahihi. Orang yang bertakwa itu dia lebih kuat perhitungannya terhadap dirinya sendiri melebihi perhitungannya seorang partner bisnis yang kikir. Kemudian kata Syekh Al-Munajjid, fasyiddatu fil muhasabati hiya allati tasmuru an-nata'ija al-matlubata
min tilka al-muhasabati. Maka muhasabah yang sungguh-sungguh seperti inilah, ya bukan main-main. Nanti kita baca contohnya orang muhasabah yang main-main itu seperti apa. Ya, muhasabah yang sungguh-sungguh seperti inilah yang kemudian bisa mendapatkan manfaat yang diinginkan dari muhasabah itu. Amma tasahulu fil muhasabati, adapun orang-orang yang dia mudah-mudahan dalam hal bermuhasabah, kama yaf'aluhu ba'dun nas, muhasabah yang seperti dilakukan oleh sebagian manusia, fayaqul, maka apa yang mereka katakan, haza al-amal saghirah min as-saghair. Ya. Ini hanya dosa kecil di antara dosa-dosa kecil yang lainnya. Tidak apa-apa saya melakukan itu. Ketika dia bermuhasabah di malam harinya, tapi muhasabahnya main-main, dia dapati, oh tadi siang hari saya sudah melakukan dosa ini. Lalu dia menganggapnya remeh. Oh ini cuma kan dosa kecil saja. Tidak demikian orang yang betul-betul bermuhasabah. Makanya sebagian salaf dulu mereka mengatakan, kami melihat dosa kecil itu seakan-akan ada gunung besar berada di atas kepala kami yang siap untuk menimpa kepala kami. Sedangkan kalian melihat dosa kecil itu seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Sepele, tinggal dikibaskan tangan dia pergi. Hal yang sepele. Ini orang-orang yang main-main dalam muhasabah. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh seperti para salaf dulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka melihat dosa kecil itu bukan sesuatu yang main-main. Seakan-akan mereka hendak ditimpa gunung yang besar yang ada di atas kepala mereka. Atau sebagian orang yang bermudah-mudahan dalam muhasabah itu mereka mengatakan, haza al-amalu fihi khilafun bainal ulama fi tahrimihi. Ini yang barangkali banyak menimpa kita. Ya. Kan ini adalah amalan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang haramnya. Sebagian ulama mengatakan haram, tapi sebagian ulama tidak mengatakan haram. Makanya saya melakukannya tidak apa-apa. Ini termasuk kata Syekh orang yang tidak sungguh-sungguh dalam bermuhasabah. Atau dia mengatakan wahazal amalur rajih fihi al-karahatu. Atau dia mengatakan pekerjaan yang saya kerjakan tadi, hal yang saya kerjakan tadi, pendapat yang lebih kuat dalam hal itu adalah hukumnya makruh, tidak sampai haram, tapi ini makruh saja. Sehingga saya tidak apa-apa melakukannya. Ini juga termasuk orang yang bermudah-mudahan dalam hal bermuhasabah. Wa nahwu zalika, atau hal-hal yang semisal dengan hal itu. Fa inna hazihi laysat bimuhasabatin. Hal seperti ini bukanlah muhasabah yang sesungguhnya. Bal huwa taswighun lin-nafsi likay tazdada wa tatamada fi dhalaliha. Seperti ini itu apa? Seperti ini adalah bentuk pemakluman yang diberikan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri agar dia bisa senantiasa melanjutkan dan menambah kesesatan yang dia lakukan. Dia melakukan sebuah maksiat, dia memberikan pemakluman atas maksiatnya itu, atas hawa nafsunya itu dengan mengatakan ini kan khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakannya haram, sebagian ulama tidak mengharamkannya. Makanya saya melakukannya, tidak masalah. Atau dia mengatakan ini kan cuma dosa kecil, tidak dosa besar. Dosa kecil akan terhapus secara sendirinya. Saya sholat nanti ya sudah terhapus dosa kecil. Saya wudu nanti ya gugur dosanya. Maka ini contoh orang yang tidak sungguh-sungguh dalam muhasabah tadi. Maka ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan terkait contoh-contoh yang diberikan oleh Syekh tadi. Ya tadi misalnya beliau mengatakan orang yang dia menganggap remeh muhasabah itu, dia mengatakan ini kan perkara khilaf para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan ini haram, sebagian ulama mengatakan ini hukumnya makruh. Maka saya berikan sebuah kaidah dalam masalah khilaf para ulama. Ada kaidah yang berbunyi khurujun minal khilafin mustahabun. Keluar dari perselisihan para ulama, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya. Keluar dari perselisihan para ulama itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Saya berikan contoh beberapa.
Yang pertama tentang hukum menggunakan parfum beralkohol. Di zaman ini ulama mu'asirah, ulama belakangan, ulama zaman kita, mereka berbeda pendapat tentang hukum parfum yang ada kandungan alkoholnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Sebagian ulama lagi mengatakan hukumnya tidak masalah, tidak haram. Maka ketika ada perselisihan pendapat seperti ini, yang paling bagus adalah keluar dari perbedaan pendapat tersebut. Keluar dalam artian, ya sudah tidak usah gunakan parfum beralkohol. Masih banyak pilihan parfum lainnya yang tidak beralkohol. Ini sikap yang paling afdal. Sikap yang paling bagus. Meskipun kita memilih pendapat, ya. Saya pribadi membaca penjelasan Ustadz Abdul karena beliau memang backgroundnya teknik kimia. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah boleh hukumnya menggunakan parfum beralkohol. Ini pendapat yang lebih kuat. Namun kalau ditanya sikap yang paling utama adalah kita keluar dari khilaf tadi. Ya, ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum menggunakan parfum alkohol, ya sudah gunakan yang tidak beralkohol. Kita menghindari perbedaan pendapat tadi. Ada ulama yang berpendapat tidak boleh. Sehingga di antara hikmahnya adalah kita menghormati ulama yang mengatakan tidak bolehnya menggunakan parfum beralkohol. Contoh lainnya, khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itulah yang lebih afdal. Misalnya tentang pembahasan mencari sutroh. Anda sholat di belakang seseorang, menjadikan orang sebagai sutroh. Lalu orang ini berdiri, ya. Nah, ulama khilaf, dianjurkan atau tidak mencari sutroh ketika orang ini berdiri. Mencari sutroh itu maksudnya berjalan, sholatnya di shaf ketiga, orangnya duduk di shaf kedua, orangnya pergi. Nah, dianjurkan atau tidak mencari sutroh untuk pergi maju ke depan tiang misalnya, ke depan meja ini atau ke depan tembok. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini dianjurkan untuk mencari sutroh di sana, silahkan cari sutroh. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak dianjurkan mencari sutroh. Kalau sutrohnya pergi ya sudah, tidak ada sutroh lagi. Ya paham sutroh ya, pembatas yang kita jadikan pembatas di hadapan kita. Itu namanya sutroh. Nah, ada khilaf di sana. Sehingga kaidahnya khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itulah yang lebih dianjurkan. Sehingga prakteknya seperti apa kalau kita mau keluar dari khilaf? Prakteknya sebelum sholat tidak usah cari sutroh yang bisa bergerak. Cari sutrohnya tiang, tembok, meja, tidak akan bergerak. Dengan niat khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Ya, ini sikap yang lebih hati-hati, yang lebih dianjurkan. Maka ini tadi terkait perkataan Syekh, orang yang dia memilih pendapat dengan mengatakan ketika ada perbedaan pendapat ini haram atau makruh, dia mengatakan ini kan perbedaan pendapat, tidak apa-apa saya melakukannya. Itu contohnya orang yang tidak sungguh-sungguh dalam bermuhasabah. Nah, kemudian banyak orang yang dia tadi sebagaimana kata penulis, dia memaklumi dirinya sendiri untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau memilih standar-standar terendah untuk standar amalnya. Itu banyak orang yang beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dia mengatakan saya mampunya segini, ya sudah bertakwa kepada Allah semampu kalian. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, banyak orang menggunakan ayat ini tidak berimbang. Ya, ayat wattaqullah mastata'tum itu kebanyakan kita menggunakannya untuk menurunkan standar beramal. Saya cuma mampunya segitu, makanya saya beramal seperti itu. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayat ini juga bisa digunakan untuk sebaliknya, yaitu untuk memotivasi orang itu menaikkan standar amalnya. Maksudnya seperti apa? Kita katakan kepada diri kita, bertakwalah kepada Allah semampu kita, wong kita masih mampu untuk menambah, kenapa cuma segitu? Ya, paham ya logikanya? Orang bersedekah misalnya, dia bersedekah 10.000. Ketika dia pikir, saya kok bersedekahnya cuma 10.000.
Lalu dia memaklumi, padahal dia punya harta yang banyak. Lalu dia memaklumkan dirinya, ya sudah bertakwa kepada Allah semampunya. Ya mampunya cuma 10.000. Padahal dia punya harta yang banyak. Ini penggunaan yang tidak tepat. Seharusnya dia terus menambah sedekahnya itu dengan motivasi bertakwalah semampu kalian. Wong saya masih mampu bersedekah yang lebih, seharusnya saya menambah lagi. Sehingga naik standarnya. Ya, sehingga sekali lagi ayat wattaqullaha mastata'tum itu harusnya digunakan secara berimbang. Ya, juga digunakan untuk menaikkan standar kita dalam beramal. Dan terkait apa yang juga disinggung oleh penulis tadi, kita itu sering terbalik ya ikhwah. Ya. Harusnya kita itu ketat terhadap diri sendiri dan longgar terhadap orang lain. Ya, idealnya seperti itu. Untuk diri kita sendiri itu harus standarnya ketat. Tidak standar ketat itu untuk orang lain. Untuk orang lain kita harus memberikan banyak pemakluman. Harus memberikan banyak uzur. Makanya ada sifat yang namanya taghaful. Ya. Taghaful itu pura-pura tidak tahu. Dalam hal-hal dunia tentunya. Ya. Pura-pura tidak tahu tentang kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan orang lain dalam hal-hal dunia. Ini sikap yang dianjurkan dalam agama kita. Yang sudah bersuami istri, sudah berpasangan. Ya, di antara realisasi sikap taghaful ini ya misalnya datang ke rumah berantakan, istri kok tidak mengerjakan tugas-tugasnya misalnya, tidak masak dan seterusnya, harusnya masak tapi tidak masak. Ini dalam hal-hal dunia seperti itu dianjurkan dalam agama kita untuk memiliki sikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu, tidak usah dibahas, cuma dalam perkara dunia saja. Ya. Adapun dalam perkara akhirat, misalnya kita melihat orang dia melakukan kesalahan apa, kalau kita bisa berikan uzur, kita berikan uzur terlebih dahulu. Ya, carikan uzur sebisa mungkin untuk saudara kita. Oh mungkin dia tidak tahu, mungkin dia dalam keadaan terpaksa, mungkin demikian dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau kamu tidak ketemu uzurnya apa, katakan mungkin saya tidak tahu uzurnya. Dia memiliki uzur tertentu, kenapa dia berbuat salah seperti itu, tapi saya tidak tahu uzurnya apa. Maka demikian kita dalam untuk orang lain. Ya, untuk orang lain itu longgar standarnya. Untuk diri kita seketat-ketatnya. Jangan banyak memberikan uzur untuk diri sendiri. Berikan uzur itu untuk orang lain. Habiskan uzur Anda itu untuk orang lain. Jangan gunakan uzur itu untuk diri sendiri. Ya, termasuk tadi dalam perkara khilaf. Ada kita melihat orang melakukan sebuah yang haram. Ternyata di sana ada khilaf yang mungkin ya dia memilih pendapat bahwasanya itu tidak haram, makanya dia mengerjakannya. Meskipun menurut kita ini sesuatu yang haram. Ya, meskipun menurut kita ini sesuatu yang haram, maka kita longgar untuk orang lain. Termasuk juga misalnya kalau ini saya dapati di beberapa kasus ya, terkhusus di masyarakat awam, ketika melihat ada sebagian ustadz yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kita memiliki anak-anak yang bandel misalnya, ya bapaknya penceramah tapi anak-anaknya itu ya bandel-bandel gitu ya. Sebagian masyarakat awam kemudian mencibir, kok ustadz seperti itu. Ya maka kita gunakan standar untuk orang lain itu standar yang longgar. Kita katakan misalnya Nabi Nuh saja, dia seorang nabi, tidak bisa dia memberikan hidayah untuk anaknya. Ya, anaknya Nabi Nuh itu kafir. Ini nabi. Ustadz tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang nabi. Ini standar untuk orang lain. Tapi tidak standar itu kita gunakan untuk diri kita. Untuk diri kita, kita harus betul-betul bersemangat untuk mendidik anak kita. Kita katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tidak ayat ini yang kita gunakan untuk ustadz tadi. Jadi ustadz kok gitu? Kan ustadz diperintahkan untuk menjaga dirinya sendiri dan
keluarganya dari api neraka, tapi anaknya kok kayak gitu. Tidak, kita katakan seperti Nabi Nuh. Tapi untuk diri kita yang kita tekankan adalah jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga sekali lagi prinsipnya untuk diri kita itu standarnya kita harus tinggi, adapun untuk orang lain kita harus berlapang-lapang dan melonggarkan standar tadi. Itu yang pertama, sehingga intinya muhasabah harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, al-muhasabatu ala kulli syai'. Yang kedua yang namanya muhasabah itu harus dilakukan atas segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita harus dihisab, harus diperhitungkan. An Sa'id ibn Jubair, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku sungguh bersumpah dengan jiwa al-lawamah. Ini sudah kita bahas apa maksud jiwa al-lawamah itu, nafsul lawamah. Kata Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan ayat itu, talumu 'alal khairi wasyarri. Seorang manusia itu atau seorang mukmin itu dia senantiasa mencela kebaikan dan kejelekan yang telah dia lakukan. Sehingga ini konteksnya orang-orang yang beriman. Di antara karakter orang yang beriman, dia memiliki nafsul lawamah tadi. Dia senantiasa mencela kebaikan dan mencela kejelekan. Sudah kita jelaskan maksudnya seperti apa? Mencela kebaikan itu apa? Dia mencela, kok saya melakukan kebaikan itu hanya seperti ini saja. Harusnya saya harus menambahnya. Harusnya saya bisa melakukan yang lebih. Ini karakter orang yang beriman ketika dia melakukan kebaikan. Dan dia juga mencela kejelekan yang telah dia lakukan. Kenapa kok saya sampai berani-beraninya melakukan kejelekan seperti itu? Kenapa kok saya sampai berani-beraninya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah lah yang memberikan saya kehidupan, memberikan saya harta dan seterusnya. Maka ini maksud dari nafsul lawwamah. Sehingga kembali lagi ke judul, yaitu yang namanya muhasabah itu dilakukan atas segala sesuatu. Kebaikan juga dimuhasabah, kejelekan juga dimuhasabah. Memuhasabah kebaikan adalah dikoreksi. Masih bisa tidak kira-kira kita menambah kebaikan tersebut? Kejelekan dimuhasabah, dikoreksi. Bagaimana caranya saya bisa berhenti dari kejelekan tersebut? Kemudian penulis di sini kembali membawakan perkataan Al-Hasan Al-Basri yang sudah kita baca. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sesungguhnya seorang mukmin itu dia tidaklah melihat dirinya sendiri kecuali dia akan mencelanya. Ya, dia akan mencela dirinya sendiri. Dia akan senantiasa bertanya kepada dirinya, maza aradtu bi kalimati? Apa yang telah aku lakukan atau apa yang aku inginkan dengan kalimat yang telah aku ucapkan tadi? Ya, dia pikirkan betul-betul, dia hisab betul-betul. Apa yang sudah saya katakan tadi? Kenapa saya kok berkata demikian? Yaqul maza aradtu bi akalati? Dia juga mengatakan, apa yang saya harapkan dengan yang telah saya makan tadi? Ma aradtu bi hadisi nafsi, apa yang telah aku katakan pada diriku sendiri. Fala tarahu illa yu'atibuha, dan dia tidaklah melihat dirinya sendiri kecuali dia akan mencelanya. Ya, sehingga dia senantiasa mencela keadaannya. Kalau dia baik, maka dia berpikiran bagaimana caranya saya bisa menambahnya. Kalau dia jelek, bagaimana caranya saya bisa berhenti darinya. Adapun orang-orang yang berdosa, para pendosa, yamdi quduman fala yu'atibu nafsahu. Dia senantiasa merasa nyaman dengan dosa yang dia lakukan itu, dan dia senantiasa kondisinya seperti itu untuk mendapati masa depannya, dan dia tidak akan mengoreksi dan mencela dirinya. Ya, ini karakter orang-orang pendosa. Fal muhasabatu la taqtasiru ala sayyiati wal ma'asi. Sehingga yang namanya muhasabah itu dia tidak hanya terbatas pada hal-hal yang jelek dan hal-hal kemaksiatan saja. Tidak cuma kemaksiatan saja yang kita pikirkan. Di malam hari kita berpikir, oh sepanjang hari tadi saya sudah berbuat dosa apa saja, saya sudah berbuat maksiat apa saja. Tidak hanya terbatas pada itu saja yang namanya muhasabah. Bala ala al-insani ay yuhasiba nafsahu hatta ala a'malihi al-mubahati.
Bahkan seorang manusia itu dia harus memuhasabah dirinya sampai pun perkara-perkara mubah yang dia lakukan itu hendaknya senantiasa dia memuhasabahnya. Hari ini saya sudah melakukan amalan-amalan mubah apa? Maka apa niat saya untuk melakukan hal-hal yang mubah itu? Ya, maka orang-orang yang beriman dia tidak akan menyia-nyiakan hal-hal yang mubah berjalan begitu saja tanpa dia jadikan itu sebagai sumber pahala. Ya. Maka Anda silahkan bermuhasabah di malam hari. Tadi pagi saya sudah ngapain saja ya? Oh, pagi tadi saya sudah berolahraga. Sudah storan ya. Sudah storan lari. Maka yang namanya lari, yang namanya olahraga pada asalnya mubah. Maka orang yang betul-betul dia bermuhasabah, dia di malam hari dia akan berpikir, apa niat saya untuk melakukan hal yang mubah tadi? Olahraga tadi apakah cuma untuk storan tadi saja? Storan lari? Ataukah untuk niat-niat yang lainnya? Maka seorang mukmin dia tidak akan menyia-nyiakan perkara-perkara yang mubah tanpa ada niat yang benar, sehingga dia bisa menjadikan hal yang mubah tadi sebagai sumber pahala bagi dia. Ya, karena prinsipnya dalam agama kita, perkara yang mubah kalau dia diikuti dengan niat yang benar, maka dia bisa menjadi sumber pahala, bisa menjadi ibadah. Ya, Anda olahraga, silakan tempatkan niat yang benar dalam diri Anda. Saya olahraga supaya yang pertama ingin mensyukuri nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berolahraga agar badan saya senantiasa bugar, agar senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berolahraga agar fisik saya sehat sehingga saya bisa berjalan kaki menuju masjid, mendatangi majelis pengajian dan seterusnya. Ini baru satu contoh perkara yang mubah, yaitu olahraga. Maka terapkan ini pada perkara-perkara mubah yang lainnya. Silahkan muhasabah diri Anda sendiri di malam hari. Perkara-perkara mubah yang saya kerjakan di siang hari ini, itu sudahkah saya tempatkan niat yang benar di dalamnya? Ya, sudahkah menempatkan niat yang benar di dalamnya? Anda beristirahat, rebahan, ya rebahan pada asalnya mubah, tapi bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu sumber aliran pahala kalau Anda menempatkan niat yang benar. Saya rebahan agar saya bisa beristirahat, mengumpulkan energi saya kembali, agar saya bisa melanjutkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka hisablah berbagai hal yang Anda kerjakan sampai pun perkara-perkara yang mubah. Kemudian yang ketiga kata penulis, ilzamun nafsi bil a'mali salihati min ba'di al-muhasabati. Hendaknya seseorang itu dia melazimkan dirinya untuk beramal saleh setelah dia melakukan muhasabah. Tidak ada gunanya kalau cuma muhasabah saja tanpa dia kemudian melazimi amal saleh. Yang kita ingin capai dari muhasabah tersebut adalah kita bisa melakukan amalan saleh setelahnya. Inna kulla amalin iza lam yasmur natijatahu fahuwa amalun naqisun. Sungguhnya setiap amalan kalau tidak bisa didapatkan buahnya, tidak bisa dipetik amalannya, tidak bisa dipetik buahnya, maka amal tersebut adalah amal yang tidak sempurna. Ya, kalau di amal yang sempurna maka kita bisa memetik hasilnya. Yahtaju sahibuhu ila an-nazari fihi maratan ukhra. Orang yang beramal tidak bisa memetik buah amalnya tersebut, maka dia butuh untuk melihat dan meninjau kembali amalan yang telah dia kerjakan tersebut. Fa idza lam ta'ti al-muhasabatu bisamaratiha fa'ala sahibiha ay yuhasiba nafsahu maratan ukhra. Kalau orang tersebut dia sudah melakukan muhasabah dan dia tidak mendapati buah dari muhasabah itu, yaitu amal saleh, maka hendaknya dia mengulang lagi melakukan muhasabah pada dirinya. Bal alaihi ay yuhasiba nafsahu ala tilkal muhasabah. Bahkan dia harus muhasabah yang pernah dia kerjakan tersebut. Ya, paham ya? Dia telah melakukan muhasabah yang pertama.
Ternyata muhasabahnya tidak menghasilkan amal soleh. Maka kata penulis, muhasabah yang pertamanya ini harus dia muhasabah juga. Apa yang salah dari muhasabah saya yang pertama itu? Kenapa tidak membuahkan amal soleh? Maka buah dari muhasabah adalah amal soleh. Kalau tidak menghasilkan amal soleh, ada yang salah dari amal tersebut. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, rahimallahu abdan qala li nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia berkata kepada nafsunya, alasti sahibatu kaza, wahai nafsuku, bukankah engkau itu senang terhadap hal ini? Ya, kekasih ya, sahibatu kaza, maksudnya dia senang terhadap hal ini. Alasti sahibatu kaza, bukankah engkau cenderung terhadap hal ini? Summa zammaha, summa khatamaha, lalu dia mencela nafsunya dan lalu dia memberangusnya. Summa alzamaha kitab Allah Ta'ala fakana laha qaidan. Lalu dia melazimkan pada nafsunya tersebut kitabullah, dia paksa dirinya itu untuk dia paksa nafsunya itu untuk mengikuti kitab Allah yaitu Al-Quran. Fakana laha qaidan, dan dia menjadi komando bagi nafsunya sendiri. Wa qala Ibrahim At-Taimi, ya Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala juga berkata, masaltu nafsi fil jannah, aku membayangkan diriku berada di surga. Ya, dia bayangkan dirinya berada di surga. Akilu samaraha wa ashrabu minha wa ashrabu min anhariha. Aku bayangkan diriku makan buah di surga, makan buah-buahan di surga dan meminum dari sungai-sungai di surga. Wa u'aniku abkaraha, dan aku bayangkan aku sedang memeluk bidadari-bidadari di surga. Ini yang pertama. Dia bayangkan dirinya sedang berada di dalam surga. Summa masaltu nafsi finnar, lalu aku bayangkan diriku berada di dalam neraka. Aku memakan buah zakum dan aku meminum sadidiha, yaitu nanahnya. Wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha, dan aku membayangkan aku sedang melepaskan rantai dan belenggu surga. Rantai dan belenggu neraka. Setelah dia bayangkan dua hal tersebut, faqultu li nafsi, maka aku katakan pada diriku sendiri, ay nafsi, wahai diriku, wahai jiwaku, ayyu syai'in turidina, wahai diriku, di antara dua hal tadi yang sudah kamu bayangkan, surga dan neraka tadi, apa yang engkau inginkan? Lalu dia berkata, uridu an uradda ila dunya fa'amalu salihan. Ya, karena dia tadi membayangkan dirinya sudah di akhirat, di dalam surga dan dalam neraka, maka dirinya berkata, yang aku kehendaki adalah aku berkeinginan untuk dikembalikan ke dunia sehingga aku bisa beramal saleh. Qal, maka Ibrahim At-Taimi berkata kepada dirinya sendiri, fa anti fil amaniyati fa'mali. Sekarang kamu sedang berada di dalam apa yang engkau bayangkan tersebut, apa yang engkau inginkan tersebut, maka beramallah. Ya, paham ya? Dia bayangkan dirinya di surga dan di neraka, maka dia tanya kemudian pada dirinya, apa yang kamu inginkan dengan seperti itu di surga dan seperti itu di neraka? Maka dirinya berkata, saya ingin dikembalikan ke dunia sehingga saya bisa beramal di dunia. Maka kata Ibrahim At-Taimi kepada dirinya sendiri, kalau begitu kamu sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan itu, karena sekarang kamu pada hakikatnya sedang berada di dunia, fa'amali, maka beramallah engkau mumpung engkau di dunia. Namun kembali lagi ke poin yang ketiga ini, kata penulis, hendaknya seseorang itu dia melazimkan untuk beramal soleh pasca dia melakukan muhasabah. Kalau dia tidak beramal soleh setelah melakukan muhasabah, maka artinya ada yang salah dengan muhasabah yang telah dia lakukan. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang samaratul muhasabah, buah dari muhasabah.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.